Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil bi'tsati wan nahdha, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi awalan wa usikum dzaniyan bitaqwallah. Laqad fazal muttaqun. Ayul akhibba wal akhibat rahimakumullah rahmatan wasi'ah. Saudara-saudara sekalian, dalam kajian ilmu aswad ini kita akan membahas persoalan di bawah naungan manfaat daripada ilmu aswad. Sebab ilmu itu secara filosofis dibagi menjadi 3. Lingkupnya apa? Dalam hal ini adalah kajian al-aswad. Kemudian yang kedua, bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan tentang ilmu aswad. Kemudian yang terakhir, apa manfaat kalau kita mempelajari ilmu aswad. Oleh karena itulah yang terakhir ini dinamakan aksiologi. Fasalnya adalah fil majal at-tatbiqi, di lingkup ilmu aswad. Yang pertama adalah pembelajaran bahasa nasional, fi ta'limil lugha al-qaumiyah. Sudah kita bahas manfaatnya untuk pembelajaran bahasa nasional kita. Kita sampai pada bab 589. Bunyi paragrafnya seperti ini. Wa rubbama la yudriku ba'duhum anal adat an-nutqiyah fil lahajatil arabiyyah al-makhaliyah takhtalifu anha fil lughatil fasihah. Jadi beda dalam artikulasi pengucapan bahasa lokal dengan bahasa yang standar fusha. Ya. Sebab bahasa itu secara alami memang asalnya satu, tapi kemudian tersebar sehingga penyebaran ini menyebabkan sedikit demi sedikit perbedaan, yang antara lain adalah perbedaan artikulasi atau pengucapannya. Itu suatu hal yang alami terjadi. Tidak luput dalam hal ini adalah bahasa Arab. Bahasa Arab yang asalnya itu di Quraisy misalnya, atau di Jazirah Arabia, kemudian tersebar meluas sehingga terjadi perluasan ini menimbulkan perbedaan sedikit demi sedikit, yang lama-lama sedikit demi sedikit itu menjadi banyak, menjadi lebar, semakin lebar. Oleh karena itulah maka seperti bahasa Inggris misalnya, karena tersebar seluruh dunia, maka penyebaran bahasa Inggris itu pertama menjadi Kreol. Seperti bahasa Inggris di Malaysia atau Singapura itu Kreol, lain dengan yang ada di Britania Raya. Perbedaan-perbedaan pengucapan atau intonasinya dan sebagainya itu membentuk perbedaan. Tapi perbedaannya tidak terlalu jauh. Itu dinamakan, bahasa itu sudah dinamakan Kreol. Jadi dialek itu bisa jadi Kreol. Kalau sudah jauh seperti bahasa Inggris di Papua Nugini, itu namanya apa ya? Membentuk bahasa sendiri yang sudah jauh.
dari aslinya, lebih daripada kreol. Apa ya, ada istilahnya dari kreol. Pidgin, maaf beda. Seperti yang di Malaysia itu namanya pidgin, ya bukan kreol. Kalau sudah terlalu jauh, seperti bahasa Inggris di Papua Nugini, itu namanya kreol. Jadi ada dialek, ada pidgin, dan ada kreol, seperti itu. Nah, bahasa Arab pun juga begitu. Bahasa Arab di Maroko beda lagi di Irak. Nah, perbedaan itu bagaimana? Satu, al-ikhtilaf fi makharijil aswad. Ya, dari makhrajil hurufnya itu beda. Seperti qaf, kalau di Sudan jadi ghain istighlal. Tapi kalau di Yaman menjadi gol, jadi gol. Nah, tapi kalau di Mesir menjadi menjadi hamzah. Iblah itu kiblah. Ghiblah, kalau di Sudan jadi ghiblah, kalau di Yaman jadi ghiblah, kalau di Mesir menjadi hamzah, iblah. Aqulu, orang Mesir tidak bisa aqulu. Bitakul, batakul, kamu mau ngomong apa? Bitauli, bitaul. Taul itu takul. Perbedaan itu beda makharijul hurufnya. Wa fi sifatiha, sifatul huruf itu selain makharijul huruf, tempat keluarnya suara tersebut, bertemunya dua alat bicara menimbulkan suara tertentu, itu namanya makharijul huruf. Kemudian sifatnya, sifat itu apakah pita suaranya itu bergetar atau tidak, itu sifat. Kalau bergetar namanya majhur, kalau tidak bergetar pita suaranya namanya mahmus. Kalau apa namanya, keluarnya udara itu tertahan di bibir, di mulut, atau langsung ngewes, itu terbagi suara itu menjadi infijari, meletus, dan ikhtikaki, ngewes saja. Itu sifat-sifatul huruf. Ada lagi sifat-sifat tambahan seperti idbaq, tafkhim, tahqiq, dan sebagainya. Jadi perbedaan itu bisa makharijul aswad atau makharijul huruf, atau di sifatnya, atau kedua-duanya, makhraj dan sifatnya berbeda. Wa yattadiqu dzalika matalan fil farqi bainal qaf al-amiyah fi ba'di jihatil wajhil bakri was-sa'id wal qaf al-fasiha. Ini bedanya. Wa yattadiqu dzalika, hal tersebut nampaknya, contohnya adalah perbedaan suara qaf amiyah. Kalau di Mesir ya fi ba'di jihatil wajhil bakri, kalau orang daerah pantai beda dengan orang gunung. Fi ba'di jihatil wajhil bakri was-sa'id, sa'id itu daerah pegunungan, sa'id. Wal qaf al-fasiha, begitu juga qaf yang fasih. Nah, jadi bisa qaf ya qaf ya, bisa Nah, kalau di laut, dekat laut bisa jadi kalau pegunungan saya tidak tahu ya apa. Fal ula min aqsal khangki, ya, kalau yang hidup di pantai, qaf itu fi aqsal khangki, jadi di bawah sendiri, khangki. Wa ya sautun yusbihu sautal jim al-qahiriyah. Jim kalau di Qairo itu jamal menjadi gamal. Alakhin tuntakus tsaniyah, at-tsaniyah itu yang diucapkan oleh orang gunung. Minallaha wa ya mahmusa, laha itu indil itu qaf aq,
wa ya mahmusa, tapi pita suaranya tidak bergetar. Kama nasma'u wa min qurra'il Qur'anil Karim, itu qafnya. Wa tuntaqul qaf aidan hamzatan fi lahjatil qahira. Nah, itu. Jadi kalau qaf diucapkan dengan hamzah itu dialek Kairo, tengah kota. Wa ba'dil mudunil ukhra. Jadi beda-beda pengucapan qaf itu di Mesir itu, antara orang gunung, antara orang laut, antara penduduk Kairo. Wa ala rahmi min wujudi atharin qadimah li hadhihi suwar ats-tsalath fa innal qaf al-hawiyah al-mahmusa hiya surah al-mu'tadda biha fi ada'il arabiyatil fasiha qadiman wa hadisan. Ala rahmi itu sekalipun adanya pengaruh-pengaruh zaman kuno dulu ya, karena perubahan suara itu melalui beberapa masa yang jauh ke belakang, maka ini adalah wujud athar qadimah li hadhihi suara ats-tsalath fa inal qaf al-hawiyah al-mahmusa hiya surah al-mu'tadda biha. Tapi yang dianggap dari ketiga bentuk suara ini suara yang Kairo, qaf jadi hamzah, yang dianggap as-surah al-mu'tadda biha fi ada'il arabiyatil fasiha, ketika mengucapkan, melakukan bahasanya al-Arab yang fasih itu menjadi qadiman wa haditsan, baik dulu maupun zaman modern ini. Kalau dahulu itu, kalau bahasa Arab itu kan tersebarnya bersamaan dengan Amr bin As menaklukkan Mesir itu. Ya setelah Islam berarti dulunya orang Kairo, orang Mesir tidak berbahasa Arab, bahasa lokal sana. Tetapi ketika Islam tersebar di sana, itu bersamaan dengan tersebar bahasanya. Islam itu tersebar dengan bahasanya. Seperti kata-kata Indonesia ini banyak menyerap kata-kata Arab, itu karena Islamisasi. Nah begitu juga bahasa Inggris pun juga banyak tersebar di mana-mana, itu berbarengan dengan tersebarnya industrialisasi, bukan karena agama tapi karena industri, karena ciptaan-ciptaan pabrik, barang-barang yang baru dan sebagainya, itu maka tersebarlah bahasa Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ikhtilaf fi sifat di ba'dil aswad. Nah, ada perbedaan sifatnya, ada yang majhur, ada yang ikhtikaki, ada yang majhur dan mahmus, ada yang infijari dan ada yang ikhtikaki. Al-ikhtilaf fi sifat di ba'dil aswad ma'al mukhafadha 'alal makharij. Sifatnya berubah dari majhur menjadi mahmus, dari infijari menjadi ikhtikaki, tapi makhrajnya tetap. Makhraj itu bertemunya dua anggota alat bicara yang ditekan oleh udara sehingga memunculkan suara-suara tertentu. Wadzalika kal mail ila tarqiq aswat tafkhim. Begitu juga ada huruf-huruf yang mestinya dibaca tafkhim tapi dibaca tarqiq, seperti so dengan sa. So itu sama dengan es, makhrajnya sama, es dengan so. Zal kilatawi, ada menyentuh gusi. Tapi bedanya sin dengan sod itu, yang satu tafkhim sod so itbaq, yang satu biasa tarqiq sin. Wa yasad wa dad wa ta wa dha wa ila tarqiq aswatin ukhra fi ghairi mawaqi'at tarqiq. Ada suara yang tafkhim tapi ditarqiqkan, ada yang tarqiq tapi ditafkhimkan, seperti to dengan dha, to dha.
seperti sin dengan seperti shot dan bot. Katarki kira fi nafi rama rami bin ana mufakhama. Wow. Pertama romahu itu dibaca roknya itu tafsir loh. Oh, romahu gitu. Tapi ditarkikkan jadi romahu. Ada yang mengucapkan romahu, romahu, ada yang kemudian ditarkikkan menjadi romahu. Itu bisa berubah gitu. Itu yang berubah sifatnya dari tafkhim menjadi tarkik atau sebaliknya tarkik tafkhim. Yang ketiga, isqat ba'dil aswad nihaiyan wal isti'aghu an nabi aswadin ukhra, yaitu membuang, dijatuhkan beberapa suara kemudian diganti dengan suara yang lain. Wal isti'aghah, isti'aghah itu mengganti dari kata-kata iwat. Aba ya'udu yu'awwidu, mengganti. Isti'aghah, penggantian. Wadzalika ka isqatis sa wal istighna an nabitta. Nah, seperti orang Kairo. Fil usbu'it tsani, minggu kedua tidak bisa. Fil usbu'it tsani, sa menjadi ta. Ta. Karena sa dengan ta itu sama makhrajnya. Bai asnani, bai asnani. Cuman yang beda adalah kalau ta itu mahmus, kalau sa itu majhur. Ketika mengucapkan ta itu pita suaranya bergetar. Ketika mengucapkan sa majhur beda. Ketika mengucapkan ta ini pita suaranya tidak bergetar. Tapi ketika mengucapkan sa itu pita suaranya bergetar. Itu beda itu. Ta isqatis sa wal istighna anha, kemudian tidak dibutuhkan ta itu tapi dengan ta. Kama fi nafbi tala'ab tu sa'lab fil fasih. Sa'lab itu musang. Sa'lab itu musang. Tapi pengucapannya tala'ab. Beda sudah artinya. Ta'lab ya, bukan tal'ab. Ta'lab. Sa'lab. Yujad sa'lab, yujad ta'lab, menjadi sa menjadi ta. Tani fil usbu'it tani. Au bisin kama fi surati saura fil fasiha, itu menjadi saura, sa menjadi sin. Saura kalau bahasa fushanya saura, revolusi, pergerakan atau kemarahan, saura. Tapi diganti sin, saura. Wahada say'un nafsu malkhudun kadzalik fi dzal alati yusta'adu anha bila jadil amiyah biddal. Begitu juga suara zal diganti dengan dal pada dialek lokal. Zalla menjadi dalla. Dalla artinya beda tuh. Zalla hina, dalla menunjukkan. Atau watarotan bizai, zalla menjadi zalla. Watarotan ukhra nahu zahaba badalan min zahab. Dahaba, tidak zahaba tapi dahab. Zahab. Zaki, pinter, badalan min zaki. Maksudnya zakiyun diganti menjadi zaki. Alladzina dibaca allazina. Tuh bisa bertukar begitu. Yang keempat, al-ikhtilaf fi makhraji ba'dil aswad ma'al ikhtifat bis sifat. Begitu juga beda makhrajnya tapi sifatnya tetap bil ikhtifat bis sifat. Wa yulakhidhu dzalika mathalan fi dha al-amiyah allati tuntaku min makhraji zaiza
Dhalla menjadi zalla bizai takriban. Walakin ma'abaqa'il khasa al-mumayyizah lidha al-fasihah wa yatafhim. Dhalla kan tafhim, dhalla tapi zalla jadi beda pengucapannya. Zalla dha ganti za, zalla makhrajnya yang beda tapi sifatnya yang tetap tafkhim. Walla zalla. 5. Hunaka furuqun wadhiha fil harokat wa nidhamiha. Fa fil amiyat al yaum harokatani la wujuda lahum fil lughatil fasihah al an. Wa hatanil harokatani tadharani fi nafwi yaum bait al amiyataini wa huma ma sammahuma az-zamil ad-doktor Tamam Hasan ar-raf'ah wal khafdh ay ad-dhamma al-ma'ilah wal fathah al-ma'ilah. Beda dalam harokat. Jadi yang ikhtilaf itu harokatnya. Ada yang harokat itu fasih seperti yaum, tapi ada yang mengucapkan tidak yaum tapi diangkat yaum. Baik, kalau baik ke bawah. Kalau fuska kan baik, tapi kalau khafat itu baik. Jadi beda harokatnya. Yang satu diangkat, yang satu dibawakan. Padahal sama-sama fathahnya. Yaum, baik. Tapi ke bahasa fuska biasa yaum. Bil baik. Hadzal yaum itu di wa huma ma sammahuma az-zamil Dr. Tamam Hasan ar-raf'a wal khafdh ay ad-dhamma al-ma'ila wal fathah. Jadi yang pertama yaum itu dibaca dhamma tapi yum berarti yum. Nah, jadi dhamma al-ma'ilah, dhamma yang tidak persis dhamma tapi dhamma yang agak dipengkengkan, dicenderungkan. Yum. Kalau bait itu fathah tapi seperti di kasroh. Wal fathah al-ma'ilah nahwu al-kasr ma'atul fil mithalain al-madhkuraini. Ya, seperti kasroh bait tapi panjang bait ma'atul fil mithalan. Kalau yang pertama bacanya yumul jum'ah tapi fil bait kasroh tapi agak dicondongkan. Wa yudabu ila dzalika bi tab'id tilkal furuq ad-daqiqah allati tujadu fil harakat al-mutanadhira fil halataini fal fathah fil amiyah matalan la suratun takhtalifu fil qilla wal kasra an suwaril fathah fil lughatil fasihah bisababi ma ya'tariha min sifatin katafkhim wa tarqiq. Lebih daripada itu yudafu ila dzalika ditambahkan bi tab'i secara natural beda yang tipis sekali bedanya itu. Alat itu jatuh fil harokat al-mutanadhirah, harokat yang hampir-hampir sama al-mutanadhirah. Fil khalatain fal fathah fil amiyah padahal la suarun taqtalibu fil qilla wal kasra ansurul fathah fil lughatil fasihah. Seperti fathahnya amiyah, mboya apa itu fathahnya amiyah itu beda dengan fathahnya yang fusha. Sedikit banyak itu ada bedanya. Ansuaril fathah fil lughatil fasihah bisa babi mayak tariha karena ditimpa taro yak tari itu menimpa karena ditimpa sifat seperti tafkhim dan tarqiq.
Yang keenam, fa idza ma wasalna ila mustawan arqon bahwa mustawal maqta wajadna amtilatan ukhra lil khilaf as-sauti bainal amyat wal lughatil fasiha. Fa idza ma setiap ma setelah idza itu ma-nya ma zaidah. Jadi artinya fa idza ma wasalna itu bukan apabila kita tidak sampai, tapi fa idza ma wasalna apabila kita sampai. Karena ma-nya ma zaidah saja dan mempunyai sedikit banyak makna takhid, makna tauhid, takhid. Apabila kita sampai pada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tingkatan makto. Makto itu silabel, suku kata. Pertama kan perbedaan suara. Pertama kan perbedaan suara, ya. Suara tunggal. Tapi ini bedanya adalah beda pada silabel, suku kata, ya. Pada suku kata. Wajadna amthilatan ukhra lil khilafi sauti bainal amyat wal lughatil fasiha. Begitu juga ada perbedaan antara bahasa lokal amiyah dengan bahasa yang fasih standar. Fan nizam al-maqtai fiha mukhtalifun ila haddin malkhut taqulu fil amiyah fahim ya. Mestinya kan karena makto, yang pertama disukun sudah bisa FM mestinya kan fahim tuh, jadi FM. Bahadil kalimah mukawwanatun min maqta'aini itnaini huma af wa him fihin ana ma yuqabilu hadil kalimah fi lughatil fasihah ya fahim itu. Tapi dalam amiyah bacanya FM. Mestinya fa maktoknya menjadi mati FM. Makanya biasanya kita kalau berbicara dengan orang Arab itu agak sedikit kesulitan karena berubah dari asalnya FM. Mestinya kan fahim tuh gitu. Itu terdiri dari 3 makto mukawwana min kati makote ya fahim tu wal ikhtilaf fi tarkib al maqta'i yakni say'aini muhimmaini humal ikhtilaf fi tawzi'il harakat wal ikhtilaf fi nidhamin namr wa atani suratanil akhiratani dilalatani wadihatani ala siddatil khilaf as-sauti bainal lahjatil amiyah wal lugha al-fasihah. Ini menunjukkan bahwa ada jarak perbedaan antara bahasa yang fasih dan bahasa dialek lokal. Ini merupakan perubahan yang bersifat natural dimanapun bahasa. Apabila bahasa tersebut telah menempuh waktu durasi yang panjang seperti bahasa Arab itu katakan 200 tahun diketahui sebelum kenabian, sampai sekarang itu berapa abad? Nah, perjalanan yang jauh itu menimbulkan perbedaan. Yang pertama pengucapan sedikit akhirnya menjadi jauh perbedaannya, atau karena beda geografis. Ya, bahasa yang asalnya satu yang dipakai di pulau ini dengan pulau yang lain itu lama-lama membentuk dialek masing-masing. Kalau di Arab, kalau di sini dipisahkan oleh laut, tapi kalau di Arab dipisahkan dengan padang pasir. Antara
kabilah yang satu dengan kabilah yang lain itu membentuk lama-lama membentuk jarak pengucapan. Walasna nujawizul haqiqa fi shay'in khina nuqarriru anna ba'da hadhil hajat qad istahdathat laha nuduman maqta'iyya takadu taqta usila bainaha wa baina lughatil fasiha fi hadha sya'ni. Yang lama kelamaan kita bisa menentukan bahwa beberapa dialek itu bisa membentuk sistem silabel yang beda antara bahasa yang standar dengan bahasa Amiyah. Min dzalika mathalan al-hajat al-Amiyah fi Samal Lubnan, ya di utara Libanon, haitsu ittaba'at hadhil hajat fi tarkibil maqta'i nidhaman ta'assarat fihi bilughati as-suryaniyah. Ya, bahasa Suryani itu bahasa lama. Bahasa Arab yang asalnya dari Sam bin Nuh, seperti yang saya katakan tadi, karena durasi waktu, karena beda geografis, lama-lama terjadi perubahan-perubahan sedikit demi sedikit, yang lama-lama menjadi jauh perbedaannya. Bahasa Arab yang dari anaknya Nabi Nuh, Sam bin Nuh, itu pecah jadi bahasa Arab, bahasa Ibrani, terus ada bahasa Suryani, dan ada lagi bahasa Al-Asuria. Itu bukan Suria negara itu bukan Asuria. Dan ada lagi Al-Kekbanian dan apa namanya itu bisa kita pelajari dalam sebuah mata kuliah namanya fiqhul lughah. Jadi ada ilmu lughah, ada fiqhul lughah. Bedanya kalau ilmu lughah itu menyangkut struktur seperti saud, morfem, nahwu, dilala. Nah, itu ilmu lughah. Tapi yang pembahasan bahasa yang di luar struktur itu dinamakan fiqhul lughah. Kalau bahasa itu bahasa lama seperti bahasa Latin dipelajari, itu namanya ilmunya filologi. Jadi ada fiqhul lughah, ada filologi, ada ilmu lughah. Kalau ilmu lughah itu terikat dengan struktur seperti nahwu, seperti sorof, seperti ilmu aswad, seperti semantik, itu ilmu lughah. Tapi kalau fiqhul lughah ya bahasa lepas di luar konteks, di luar struktur. Kalau bahasa itu sudah mati biasanya dinamakan filologi, filu. Nah, di Libanon, di utara Libanon, haitsu ittabat hadil hajat fi tarkibil maqta'i nidhaman ta'assarat fihi bil lughati suryaniyah. Ya apa yang banyak saya dengar, kalau orang Libanon atau orang Suria itu Surabaya itu Surabayi gitu, Y jadi A jadi E, kayak Pak Harto. A jadi E. Makkiyah enggak bisa. Orang Libanon yang utara dan orang Syria Makkiyah enggak bisa Makkiyah. Makkiyah. Jadi itu ya Makkiyah, Madaniyah, Islamiyah, enggak Islamiyah. Itu begitu. Syria juga begitu. Libanon utara karena Libanon dengan Suria kan berbatasan. Sam itu Syria. Samia. Itu orang Syria itu ya itu Makkiyah, tidak Makkiyah, Islamiyah, Islamiyah. Itu sama dengan di Libanon seperti itu. Yang terakhir nomor 7, adib ila kulli ma taqaddam al-ikhtilaf fi anmati tanghim wa musiqa al-ada al-kalami. Perbedaan dalam
intonasinya. Fasur al-kalami ala namadij tanghimiyah musiqiyah mukhtalifah fil uslubain al-amil wal fasih. Misalnya istifham, misalnya perbedaan intonasi. Ada yang ditinggikan, ada yang direndahkan. Mahadha, 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 mahadha. Ada yang tinggikan, ada yang direndahkan. Mahadha, mahadha. Nah, itu perbedaan di dalam intonasi. Innana la nungkir ittifaqa ba'di suwaril asalib al-mutaqabila fil itar al-musiqi al-am. Beda musiknya. Nah, bahasa Suriah enak bahasa Suriah. Musiknya enak. Halus ini, ya halus. Innana la nungkir ittifaq ba'di suwaril asalib al-mutaqabila fil itar al-musiqi al-am walakin al-khilafat mawjuda fid dafaqat al-juz'iyah allati tamla'u janabat hadzal itar. Jadi perbedaan itu juga bisa dalam hal-hal apa namanya, penekanan kata atau dafaqat. Dafaqat itu kan muncrat, tadafuk, mimma indafik gitu. Ya, ada penekanan tapi tidak menyeluruh, hanya parsial saja. Jadi bahasa itu ada musiknya. Makanya Ibrahim Anis mengarang sebuah kitab namanya Musiqa Asy'ri. Saya tidak punya Musiqa Asy'ri, ada musiknya. Jadi bermusik enak. Orang Suriah enak, halus bahasanya. Apa ya contohnya ya? Istau bidak bagaimana? Kaifahala istau bidak itu roman istau bidak itu apa? Terus istau bidak cuy. Kemudian selanjutnya aksiologi, manfaat daripada ilmu aswat itu untuk pembelajaran bahasa asing ya. Untuk pembelajaran bahasa asing yaitu ta'allumul lughat al-ajnabiyah. Kalau tadi itu pemanfaatan aksiologi daripada ilmu aswat itu untuk pembelajaran bahasa nasional. Bahasa nasional. Lah, untuk bahasa asing bagaimana? Nah, itu nanti pembahasannya pada minggu yang akan datang insya Allah. Ilmu aswatnya kita cukupkan sampai di sini. Kita pindah ke sadala uruf. Kemarin kita berbicara tentang mudzakkar muannas, bahwa tandanya muannas itu ada tak marbutah. Itu kalau lafziyah ya. Sebab muannas itu ada muannas maknawi, ada yang lafzi. Yang lafzi itu ditandai dengan satu tak marbutah, kedua ditandai dengan alif al-maksurah seperti asghar menjadi sughra, akbar menjadi kubra ya. Jadi itu tanda taknits.
dan bisa juga ditambahi dengan alif mamdudah seperti aswad menjadi sauda, abyad menjadi bayda, dan seterusnya. Terus sekarang mana ya? Kaifiyah jam'ul ismi itu ya, jamak mudzakkar salim, bukan itu ya. Kalau kemarin itu saya ingat mudzakkar muannats ya. Kaifiyah itu tadi. Taksimur robi. Taksimul khamid. Ismi. Taksimur rabi. Taksimur rabi lil ismi min khawthi. Wis iki. Ono mangkus maksur wasohe. Tasma'ul ismi. Iya. Itu ya, taksimur rabi. Iya. Oke, enggak apa-apa. Ini selesai. Sebelumnya. Lil mamdud auzan sudah betul. Sekarang at-tasimur rabi lil ismi ya. Yang kemarin itu yang tak marbuta alif maksur dengan alif mamdudah dan sebagainya. Sekarang pembagian isim dari sudut pandang yang lain. Min haitsu kaunuhu mangkuson au maksuran au mamdudan au sahihan. Yang qasimul ismu ila mangkusin wa maksur wa mamdud wa sahih. Sekarang fal mangkus. Apa itu mangkus? Wal ismul mu'rab. Nah, itu ismul mu'rab. Ya, ismul mu'rab seperti al-qadhi. Padahal mu'rab itu didefinisikan sebagai taghayyur awakhiril kalimat likhtilafi al-awamil ad-dakhilah alaiha. Ya, karena takrifnya itu al-ismul mu'rab taghayyur awakhiril kalimah, jelas dia masuk pada bab yang mu'rab, tidak mabni. Mu'rab tidak mabni. Marfu itu tidak identik dengan dhamma. Mansub tidak identik dengan fathah. Majrur tidak identik dengan kasrah. Sebab marfu itu al-khala an-nafsiyah, keadaan jiwa. Marfu, mansub, majrur. Tapi dhamma, fathah, kasrah itu lafdiyah, muncul di bibir. Di otak istilahnya marfu, mansub itu di otak. Penampakannya dhamma itu kalau bisa dilafalkan, karena akhirnya alif atau ya tidak bisa dilafalkan oleh orang Arab yang dahulu. Inilah yang dinamakan muqaddar, mustatir dan sebagainya. Itu menjadi ladang kritik yang subur oleh orang-orang modern, jadi ladang subur, dikritik habis-habisan. Maka dibedakan antara marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasroh, majzum dengan sukun, beda. Jadi isim mangkus itu mu'rab, itu kalau kita menerima mu'rab dan mab. Abdurrahman Ayyub
menghilangkan babul i'rab dengan mabni gitu. Sekarang repot-repot. Wal ismul mu'rab alladhi, mengapa kok mu'rab tidak mabni? Kalau mabni itu ilahnya karena menyerupai huruf. Apa itu? Wa yusbihul harf dan sebagainya. Yaknya ya lazimah. Ya lazimah itu ya yang sukun, tidak berharokat kecuali fathah. Maksurin maqoblaha, qadhi yaknya ya lazimah tidak berharokat sebelumnya kasroh. Kalau fathah nanti menjadi qadai fathah. Kadai, adai itu juga da'a yad'u fawada'in ad-da'i. Ini isim mangkus karena akhirnya ya. Dari mana kalau kita tahu ya? Karena sebelumnya kasroh. Sebelumnya kasroh. Wal munadi, bukan munada ya. Munadi. Munadi itu roti. Bang roti. Fakharaja bil ismi al fi'lu karadiya wa bil mu'rab al mabni kalladhi billadhi akhiru ya. Isim mangkus itu didefinisikan sebagai isim yang akhirnya itu ya lazimah sebelumnya kasroh. Berarti kalau fi'il tidak ada, karena definisinya hanyalah isim yang mangkus yang akhirnya ya. Kalau fi'il rodiya itu akhirnya ya, ya tapi bukan isim tapi dia fi'il. Wabil mu'rab, yang dimaksud mu'rab adalah lawannya mabni, seperti alladhi, ar-rajul alladhi, ar-rajul mubtada, alladhi na'at, tapi mabni dia. Wabilladhi akhiru ya. Al-maksur bilazimatin al-asma'ul khamsa fi khalatil jarri wa bi maksurin ma qabla nahwu dhabiyun wa ramyun fa innahu mulhaqun bi sahih li sukuni ma qabla ya'ihi. Kalau dhabiyun akhirnya kan ya juga. Tadi didefinisikan bahwa mangkus itu al-isim alladhi akhiru ya. Nah, seperti dobyun itu ya ya. Nah, seperti dobyun itu ya. Mengapa kalau tidak masuk? Tidak masuk. Al-maksur wa bilazimatin al-asmaul khamsa fi khalatil jarri abika misalnya. Akhika, bi akhika. Nah, itu akhirnya kan ya, tapi bukan isim mangkus. Jadi tidak semua isim yang akhirnya ya itu enggak mangkus. Tapi yaknya harus ya lazimah. Sebab kalau dalam asmaul khamsah akhika, yaknya itu harokat. Harokat panjang, akhika, harokat panjang. Bukan ya itu. Itu harokat panjang, harokat i yang panjang. Oh itu, ini i, ini panjang. Kalau dhobyun akhirnya ya ini, apakah masuk dalam definisi? Tidak, karena definisinya tadi itu sebelumnya kasroh dan ini sukun. Dhobyun itu berarti kijang jantan. Waromyun yaknya di akhir isim alladhi akhiru ya. Iya, tapi sebelumnya bukan kasroh. Fa innahu mulhaqun bis sahih. Ada itu masuk fi'il yang sahih, isim yang sahih. Ar-ramyu li sukuni ma qabla ya'ihi, karena belakangnya sukun sebelum iya. Romi kan Romi masdar. Kalau romi isim fa'il itu isim mangkus akhirnya ya.
Sebelumnya kasro ya mangkus itu romi. Berarti bisa agak sama ya karena bentuk mas dan ada. Iya beda. Karena berharokat romyun sebelumnya sukun, maka tidak masuk dalam isim mangkus, tidak. Sekalipun fitasrifi terikat terhubung, tetapi harokatnya beda, dapat beda. Romyun patokannya qobla. Iya, qobla kasroh seperti qadhi, ar-rami, al-haki, ar-rawi dan sebagainya. Jadi sebelumnya harus kasroh, kalau sukun tidak. Bahasan-bahasan seperti ini masa masuk sorok? Enggak, termasuk. Karena yang namanya sorof itu bahas murfim yang punya arti. Ya enggak. Jadi ini hanya asimilasi saja. Masuk ilmu aswad, bukan masuk sorof, tidak. Ya karena sorof itu ya masuk struktur. Kapan dinamakan struktur dan tidak? Kalau berhubungan dengan makna itu struktur. Kalau berhubungan dengan semantik itu struktur. Kalau enggak, bukan. Seperti izdada, asalnya istada, perubahan tak menjadi dal, bukan sorof. Asimilasi, masuk asimilasi. Karena tak dekat dengan dal, maka diasimilasinya. Cangkul dalam bahasa Indonesia, mencangkul atau menyangkul. Tak jadinya. Nah, ini aswat aja. Kalau menya sorof, awalan menjadikan kata kerja verb ta berubah menjadinya, bukan ilmu sorof. Asimilasi masuk ilmu aswat. Karena sebelumnya maka diasimilasi menjadi nya. Jadi kapan dinamakan ilmu sorof? Kalau dia apa sih definisinya itu? Asgharu wahdatin lughawiyah. Unit bahasa yang paling kecil zatul makna, tapi bermakna dia. Lah, ya itu apa maknanya? Tidak ada. Kecuali kalau kita ya, tapi bukan isim maksur. Ya akhirnya ya, kita iya. Sebelumnya kasro, iya, tapi dia bermakna. Apa maknanya ya itu? Ana. Nah, berarti saya. Tujuannya makna. Tujuannya makna. Makanya digambarkan seperti ini. Jadi definisi itu terlalu ya, umum betul ya. Iya. Termasuk ini, ya lazimanya. Lazimah ya lazimah. Lazimah tidak lazimah lah penelitian. Itu gimana? Ini ada anak panah. Ini saut, suara. Ada anak panah lagi, sorof. Ada anak panah lagi. Ini nahu. Ini ada lagi. Ya dilala ini. Kemudian ada pragmatik, tadawiyah. Dia tidak masuk sini. Panahnya tidak ke sini, tapi ke sini.
tagawuriyah atau ilmu istiqmalul kalam. Ilmu istiqmal dulu ilmu kalam ya. Dalam pemakaian istiqmalul kalam ya. Itu dia masuk pada struktur karena dia membahas makna, jadi lewat semantik. Akhirnya tidak masuk dalam struktur pragmatik itu. Makna yang tidak terkonteks, itu dilarang. Tidak terkonteks, makna struktur aja. Tapi kalau makna yang timbul karena konteks dalam pemakaian istimewa kalam itu tagawuriyah pragmatik. Karena dia membahas makna yang berkonteks, maka dia masuk pada struktur lewat dilalah. Dalam bukunya Jusjul dan Brown, jadi inilah yang dikatakan ilmu lugha. Kalau dia hubungan dengan struktur itu kalau dia menyangkut makna. Nah ini enggak, ilmu asal saja masuknya karena dalam pengucapan enggak ada maknanya. Kalau al boleh, kalau alif dalam tasniyah oke, bermakna alif itu. Qalamani apa maknanya alif? Tasniyah. Tilmizatun tak itu bermakna makna muannats. Itu masuk struktur. Nah kalau ini enggak mangkus. Wal maksuru, nah kalau isim maksur wal ismul mu'rab alladhi akhiru alifun lazimah. Alif lazimah itu ya alif tapi tidak berharokat. Yaun lazimah itu ya yang tidak berharokat, bersukun. Kal huda, huda itu isim maksur. Mustafa isim maksur. Mustasfa. Fakharaja bil ismi al fi'lu wal harfu. Kada'a, da'a itu akhirnya alif tapi bukan isim dia. Apakah da'a alif itu perubahan daripada wawu? Apakah itu murfim? Sorof? Enggak. Enggak ada maknanya apa-apa alif itu. Nah, lalu bahasanya ikut apa? Ikut ilmu aswad. Karena kulibat da'a asalnya da'awa. Lah wawu ini kemudian diasimilasikan menjadi alif, menjadi da'a. Qala aslu qawala. Karena ada yang belajar ilmu aswad kebingungan juga. Apa? Karena ada ilmu aswadnya dan dipelajari kebingungan. Iya bingung lah. Makanya kan jarang diajarkan ilmu aswad, paling enggak sorof. Ya, sorof. Paling begini, qala aslu qawala ala wazni fa'ala kulibatil wawu alifan litakarrukiha wa fitahi ma qablaha. Wawu itu apa? Alif itu apa? Maknanya enggak, bukan sorof. Itu aswad. Karena asimilasi wawu diganti alif. Yang semestinya nggak usah diiklal. Kamal bisir ini nggak usah diiklal. Kulibatul wawu alifan itu kalau kita berbicara tentang sejarah historis daripada kata-kata kola, boleh. Kola secara sejarah dulu waktu masih zamannya Sampino itu tidak ada orang yang mengatakan kola, tapi koala semuanya. Koala kemudian berubah menjadi kaul, setelah itu berubah menjadi kola. Ya kalau kita bahas itu berarti ini tarikhi, historis. Padahal
studi kebahasaan itu bisa sinkronis, bisa diakronis. Nah, kalau yang tarik kita diakronis. Kalau semasa sekarang apa? Orang mengucapkan qawala atau kola? Ya sudah kola, tidak usah dicari wawunya, karena sinkronis. Tujuan sejarah. Kola asalnya qawala itu sejarah historis, Pak. Itu dari tahun ke tahun berubah jadi kola, kaulun, evolusi. evolusi, ya bahasanya. Nah, itu ada dalam buku Fiqhul Lughah Asamiyah, Fiqhul Lughah studi kebahasaan bahasa Smith, asalnya bahasa Jerman, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab diterjemahkan oleh Dr. Ramadan Abdul Tawwab, salah seorang dosen di Ainus Shams, Kairo. Saya punya bukunya, Fiqhul Lughah Asamiyah. Saya punya. Gak iso ngoco, tulisannya sih diwoco. Ada beberapa contoh yang ditulis tulisannya itu tulisan Sam, ndak Arab dan ndak Latin. Seperti da'a, karena sinkronis, ya jangan di da'a aslu da'a wajah. Yang antara lain itu Kamal Bisir, itu yang ngarang Dumul Asatir. Qala aslu qawala, itu kalau orang Al-Azhar dikatakan oleh Kamal Bisir, itu Al-Azhar itu enggak duwe penggawean, marah. Karena sinkronis. Kalau kita bicara diakronis ya boleh. Qala itu asalnya malah bukan qawala tapi qaul. Qaul asalnya qawala. Kal huda wal mustafa fa kharaja bil ismi al fi'il wal harfu da'a ila juga akhirnya alif, alifun lazimah, ila da'a. Apakah bermakna? Tidak ada. Jadi pembahasan maksur mangkus itu tidak struktural, karena bukan morfem, karena tidak menyentuh makna. Kecuali kalau kola dengan alif punya makna sendiri dan qawala punya makna sendiri, boleh, tidak apa-apa. Ya morfem, apa namanya, fonem. Qawala dengan kola panjang, fonem itu karena membedakan makna, tapi tidak ada sekolah, tidak ada dalam wujud, tidak ada. Yang ada kola. Saatnya boleh kan dikontraskan. Jadi kontraskan dengan kola dengan keada. Kontrasnya. Ada kontrasnya. Kalau salah ya nggak apa-apa, karena kontras. Salah, malam, karam, Bitunya. Wa ila wa bil mu'rab al mabni. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Contohnya ana. Akhirnya kan alif, tapi mabni karena dhamir. Hadza itu sama dengan isim maksur tapi mabni. Wa bima akhiru alif al manqus wa bilazimi al asmaul khamsa fi khalati nasbi. Ra'aitu abaka, itu isim maksur. Tapi bukan, karena ada yang mengatakan, ada datanya dalam alfiah dulu itu. Iya. Jadi selalu abaka dianggap sebagai isim maksur. Apa ya? Ayo kalau ini ya apa artiannya itu? Warfa bi wawil wa bi yajul wan sibi salima jam'i amirin wa murnibi. Apa terus ya? Apa isim maksur apa ya?
Wafil akhiri aksanu, itu wafil akhiri aksanu. Itu hanu kan. Anak sih maksud. Wal asmaul khamsah fi halatin nasbi itu mirip seperti isim maksur. Tapi alifnya di situ alif vokal, itu alif vokal panjang. Tidak ada hubungannya dengan makna. Maka bukan sorof. Wal musanna fi halatir raf'i kitabani ono alife. Kitabal ustad, kitabal ustad menilang jadi isim maksur. Bukan, karena alifnya bermakna, dia makna tasniyah. Kalau maksur ini tidak ada artinya apa-apa, tidak ada artinya, maka tidak masuk tutur, tidak masuk ilmu sorof juga tidak, tapi masuk pada ilmu aswad. Wal mamdud ini kalau dibahas secara ilmiah, tapi ya gratis, kau nak bahas jarang. Wal mamdud wal ismul mu'rab alladhi akhiru hamzatun tali alifan. Apa tali itu berikutnya? Fil usbu'it tali, itu minggu berikutnya. Ya. Wal mamdud ism mu'rab alladhi akhiru hamzah tali alifan, setelah alif berikutnya alif. Alif zaidah namanya, seperti sokhra, hamra, sauda. Itu kan alifnya alif zaidah. Ya tidak perlu zaidah atau enggak itu, tapi ya alif hamzah itulah murfem. Ini murfem kali ini. Kalau ini murfem ini ya. Karena tanda taknif itu. Nah, yang maksur pun juga begitu. Tidak semuanya ilmu aswad yang maksur itu. Ada yang alif akhirnya itu tanda murfem, seperti asghar, sughra. Ayo. Tandanya kalau maknanya taknif mana? Alif. Sughra. Ini murfem kali ini. Murfem itu, ayo. Sughra, kubra. Karena punya makna. Bermakna dia, muanna, taknis maknanya. Tanda. Ini kalau mamdud ini murfem ini juga. Yang murfem itu yang hamro ini, Pak. Yang hamzahnya hamro, yang sokhro enggak. Enggak, yang sokhro itu apa enggak. Enggak. Mutakarnya apa sokhro? Enggak ada. Enggak ada. Ya sokhro bahasa. Ya juga itu. Kalau hamro dia ahmar, nah mutakar. Tandanya kalau muannats alif mamdudah. Kalau ini murfem ini. Hamro hamzahnya, hamzah dan alif ya jangan dipotong. Alif dan hamzah. Kalau sokhro tidak ada asalnya. Tidak ada, Pak. Ashar bukan. Tidak ada. Sokhro. Baku gede. Sokhrotun. Sokhrotun itu bahasa besar. Sokhrotun. Sokhro, tapi sokhro ini padang pasir. Bukan sokhrotun namanya. Bukan sokhrotun. Kalau sokhrotun itu batu besar. Tapi kalau sokhro bukan batu besar lagi, tapi padang pasir. Kalau hamro, oke. Tandanya itu murfem. Aswa, Sauda juga ya. Apa? Aswa, sauda. Ya, sauda. Abiyat, baito, ahmar, hamro. Sokhro tidak ada. Wasohi ma ada dari kau, enak ini. Ada pengecualian. Yang sohe itu pokoknya selain maksur, selain mangkus, selain mamdud, pokoknya sohe. Seperti rojul, kitab. Ini menurut Tamam Hasan namanya Ad-Dilalah Al-Adamiyah. Adam itu tidak ada.
maknanya itu karena tidak ada, iya, karena tidak ada tandanya maka dia menjadi klasifikasi tersendiri. Adilala al-adamiyah atau adilala asyifriyah, apa namanya, morfem nol, morfem apa namanya, zero morfem. Tidak adanya menjadi makna. Ya tidak, karena tidak ada. Tidak adanya menjadi makna. Seperti huruf misalnya, apa? Siwahuma harfun. Jadi selain tandanya isim, selain tandanya fi'il, yaitu huruf. Nah ini dilala adamiyah juga. Karena tidak ada tandanya isim, tidak ada tandanya fi'il, maka menjadi haruf. Wasokhe ma'ada dalika enak. Yang namanya sokhe itu selain maksur, mangkus, dan mamdud. Seperti rojul wanita. Wa kullun minal maksur wal mamdud qiyasi. Isim maksur dan mamdud itu qiyasi. Wa huwa wad'un nadhar as-sarfi wa sama'i wa huwa maudhi nadhar al-lughawi alladhi yasudu al-fadhal arab wa yad'u ma'aniya bi izaiha. Maksud dan mandud itu analog, kiasi, dikiaskan. Tidak simak. Kalau sama'i wawa maudhi'u an-nadhar al-lughawi. Kalau sama'i itu sudut pandang ahli bahasa. Kalau maksud mamdud itu perspektif orang ahli sorok. Ini beda menafsir, mendefinisikan sorok beda ya. Fal maksur al-qiyasi wa kullu ismin muqtalil lam lau nadhirun fi sahih multazamun fathu ma qabla akhirih. Nah, isim maksud yang dikiaskan itu adalah yang muqtalul lam, yang akhirnya itu alif, ya, muqtalul lam lau nadhirun fi sahih, punya partner di sahih, multazamun fathu ma qabla akhirih, tapi sebelumnya harus fathah, multazamun fathu ma qabla akhirih, qabla akhirnya fathah. Seperti apa ya maksud qiyasi itu? Yes. Fawdha itu fathah sebelum akhir. Fawdha masuk isi maksud. Wa dzalika kamas dalil fi'lul muqtalil lam alladhi ala wazni fa'ila bi fathin fa kasrin kal jawa wal hawa wal ama fa inna nadhirul farah wal asari wat talab. Al jawa itu dimakna faroha, fariha, wal ama dimakna asal, wat talab gembira. Kal jawa wal hawa wal ama itu semangkus, mengisi maksud, tapi kiasi ya. Wa kullun minal maksud wal mamdud qiyasiyun. Pokoknya bisa dikiaskan setiap isim yang akhirnya alif itu kias. Al-jawa wal hawa wal ama fa innahu nadhirul farah wal asar wat tar
Apa ya? Yang dimaksud maksud kiasi, pokoknya definisinya maksud itu akhiruhu alif lazima qablahu fathal. Ada kiasi dengan samai. Kalau samai itu dasarnya adalah dasar data orang Arab, samai yang didengar. Wawa mau diuna dari lughawi yang samai, ya orang ahli bahasa itu selalu merujukkan sesuatu itu kepada datanya. Itu memang tugasnya ahli bahasa. Nah, ahli sorof kiasi tadi itu mengkiaskan, itu ahli sorof aja. Buku ini masih buku tradisional, Pak, bukan apa namanya bahasan modern, bukan. Mau diunnadoril lughawi alladhi yasrudu alfadal arab. Nah, itu yang dia menceritakan Sarodaya Srudu itu menarasikan Sarodaya Srudu menarasikan tentang lafal Arab, bagaimana orang Arab mengatakannya sebagai data. Itu yang kiasi, yang samai itu, ya, yang samai, yang didasarkan pada data, tidak didasarkan pada kias. Kalau orang ahli sorof itu mengkiaskan, gitu. Fal maksur al qiyasi wa kullu ismin mu'talil lam lau nadhirun fi sahih multazamun fatku ma qabla akhirih. Multazamun bacanya apa? Fatku. Multazamun fatku karena naibul fa'il. Multazamun fatku ma qabla akhirih. Ya. Itu isim mengkus, isim maksur. Terus jadi yang kiasi itu proses yang dilakukan oleh orang ahli sorof, karena orang ahli sorof itu mengkiaskan kepada wazannya ini aja, wazannya. Tapi kalau dia ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh orang Arab, nah itu lughawi, samai itu, samai. Dan tugas ya apa yang didapat didata di kabilah-kabilah. Samai atau simai? Samai dan simai. Antara AI itu boleh karena AI tidak ada sandatannya. Kalau ada ini masih simai, ini masih samai. Tidak ada sama dengan istilah sama lughawi yang ada di sorof ini. Bukan. Ya, Pak. Di sorof yang oh iya, itu al-amtilah tasrifiyah itu ada yang tasrif lughawi, ada tasrif istilahi. Tidak tahu itu istilahnya apa itu, Kiai. Istilahnya yang kiasi kok ya. Iya, yang itu. Kalau yang ke sini itu lughawi. Ya karena ada domir-domir yang ke bawah itu kan lughawi. Ya. Saya tidak tahu mengapa kok diistilahkan dengan lughawi, ya tahu apa. Yang jelas kalau kataba yaktubu itu namanya hubungannya adalah hubungan sama-sama jidr kalimanya sama. Ketika kataba menjadi yaktubu, yaknya di situ sebagai yaul mudhara'a itu murfim. Nah, ketika kataba, katabu, katabat, katabti itu perubahan, itu murfim, itu perubahan itu. Bukan murfim karena bermakna dia. Nah, katabat beda loh ya. Itu bukan domir kalau katabat itu. Alamat itu ta'nits saja.
Jadi itu litaknid, jadi morfem taknid tidak bisa disamakan dengan huwa, kata bahwa tidak bisa. Karena apa? Karena dia bisa muncul fa'il dohirnya, katabat Fatimatu. Berarti tak itu bukan domir, hanya alamat taknid. Kalau domir dia fa'il, nah Fatimah fa'il lagi. Nah beda dengan kataba Muhammad. Nah, ya, katabat Fatimatu. Kalau katabat itu lain dengan katabu, itu fa'il. Kataba alifnya fa'il. Katabta, katabtum, katabti dan sebagainya itu fa'il, domir, murfim itu. Tapi kalau katabat itu murfim, tapi murfim taknif. Karena apa? Karena bisa muncul fa'ilnya, katabat Hindun. Kalau taknya fa'il, Hindun, kecuali si Bawel mengatakan taknya itu bisa fa'il, tapi Hindunnya badal. Tapi Hindunnya badal. Kalau diajarkan di pesantren sambil nonton itu bisa gaduh mungkin. Ya kan? Aswatnya itu. Aswatnya. Waka fi'al bikasrin fafathin fi'al fi jamak fi'la bikasrin fasukunin fi'la atau fu'al bidhammin fafathin fi jam'i fu'la bidhammin fasukunin nahwu firya jamaknya firon firo seperti Korea kuro firya apa tuh firya itu iftaro yaftari al muftaro alaih mirya ini ragu-ragu jamaknya miron. Nah ini juga alifnya itu alif maksur. Wa mudia itu menjadi muda. Mudia itu apa? Mudia itu gelati apa ya? Pisau. Oh, mudia, pisau. Iya mudia. Itu Rasulullah hati mudia itu bicara Rasulullah dengan dialek, salah satu dialek di kabilah sana mudia. Sikin kalau umumnya mudia muda. Zubya zuba. Fa inna nadhiraha kirabun bil kasri wa kurabun bid dhammi fi jam'i kirba bil kasri wa kurba bid dhammi wa kadza kullu ismin maf'ul mu'tal lam zaid al salasa seperti mu'ton itu apa? Jamaknya mu'toyat itu data. Jadi fi'il yang mu'talul lam kalau jadi isim maf'ul itu menjadi isim maksur mu'ton mu'to al mu'to mustada'an fa inna nadhirahu mukramun wa mustakhrajun wa kadza af'alu sigha tafdil kal aqsa au li ghairi kal a'ma wa nadhiruhuma min as-sahih al-ab'ad wal a'mash. Aqsa itu isim maksur. Al-Masjidul Aqsa yang mananya bait. Aqsa yuksi menjauhkan. Al-Aqsa Al-Masjid Al-Ba'id. Sebab letaknya jauh dari Mekah. Nah, ada seorang Al-Masjidul Aqsa itu bukan masjid-masjid yang sekarang ada di Palestina. Sebab jarak Palestina dengan Mekah sekarang itu dekat, bukan alladzi barakna haulahu itu. Oh, di situ terjadi perang. Yang namanya alladzi barakna haulahu. Ya, mengapa tempat itu dibarokai?
penafsirannya karena banyak para anbiya itu meninggalnya pun juga di situ. Makanya al-barokna yang kita berikan barokna. Tetapi Al-Masjidul Aqsa yang artinya jauh sebetulnya kalau sekarang dekat itu udah jauh, naik helikopter aja atau naik pesawat aja jauh dulu, tidak jauh. Oleh karena itu maka yang dimaksud dalam ayat Al-Masjidul Aqsa itu bukan yang Masjid Aqsa ini, tapi yang ada di Lauhul Mahfuz yang di Sidratul Muntaha. Itu baru Pak. Dan itu alami barokna yang dibarokai pasti. Kalau sana perang dulu ya barokah. Nah ya itu perang tuh dengan Israel. Makanya penafsiran siapa itu dokter apa itu? Orang Depak kok, orang Depak dokter. Lulusan Amerika juga itu. Temannya Toha Hamim. Temannya, nah itu siapa sih namanya, saya lupa itu. Jadi yang melihat Al-Masjidul Aqsa itu bukan masjid-masjid sekarang itu. Nah, makanya Nabi itu apa? Subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bukan ini. Nabi kan masih ini lagi Mi'raj. Nah, jadi Masjidil Aqsa itu yang sana, bukan Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa yang di sini itu darah terus perang. Penafsiran barokna itu karena banyak para anbiya di situ. Tapi kenyataannya perang terus. Makanya asra bi abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Penafsiran ya tak tahu ya. Tidak perjalanan bertiga sampai akhir. Tidak memberi aksaran. Jadi Masjidul Aqsa itu dia yang di Sidratul Muntaha, bukan yang di Palestina. Dan itu barokah, itu yang barokah, yang barokah. Itu akan merubahkan banyak teks sejarah Rasulullah dan Rasul. Ya dirubah berdasarkan ya dulu ulama masih ya Masjidil Aqsa ya. Apakah Masjidil Aqsa itu ya masjid-masjid ini? Rekanci Gumilang. Wah ini diragukan. Memang besar saya itu besar loh. Saya itu 2 kali ya, 3 kali. Sudah. 3 kali ya. 3 kali yang pertama ya sama di Manap itu, kemudian yang kedua ada lagi dengan orang-orang NU. Yang ketiga saya mengantarkan orangnya Bakri kan masih Lapindo dulu itu. Oh iya, Bakri itu mau membuat perguruan tinggi. Ada yang dibanding. Karena saya pernah ke sana, maka orang Lapindo minta diantarkan saya mengantarkan tempatnya apa. Dikelilingi tembok besar, memang besar. Yang ada pagarnya itu yang di muka aja. Di sini sawah. Terlalu juga orang-orang situ kayak bawa paspor itu, ya guru-gurunya di situ itu kalau masuk teken seperti buku kayak paspor aja keluar dari diteken. Masjidnya puasa tapi belum selesai itu masjid.
cilik terus ya. Wakadha af'al sighati tafdil kana kal aqsa aulu ghairihi kal a'ma wa nadirihima minas sokhe al abad wal a'mas. Kalau al aqsa maknanya al abad, al a'ma a'mas. Wa kadza makana jam'an li fu'la unsa af'al, seperti dunia adna menjadi dunia, akbar menjadi kubro. Ad-dunya itu adna bawah, waduna atau bisa juga, wa nadhiruhu al-ukhra wal akhir. Wa kadza makana min asma'il ajnas dalan ala jam'iyah bitajarrud minat ta' ala wazni fa'al bi fathataini wa ala wahda bi ta' ka haso. Haso itu apa? Krikil. Jamaknya hason, hasot au hason. Wa nadhiruhu madra wa madar. Wa kadza al maf'al madrulan bi ala masdar au zaman au makan nahu malha, yang mempunyai arti zaman atau makan. Dari kata-kata laha yalhu. Apa laha yalhu itu? Bermain, lahwun, permainan atau sesuatu yang tidak serius, sesuatu yang tidak serius. Allahu malha, tidak serius. Atau komedia itu al-malha, malha juga al-malha, sesuatu yang melupakan. Komedi laha ya. Wa mas'a tempat sa'i, mas'an. Wa nadhiruhu madhab kalau sahih. Wa masroh, apa masroh itu? Panggung. Masrohul khaya itu panggung sandiwara. Tempat menjelaskan. Bukan sin ini, sin masrohiyah. Masrohiyah kalau menjelaskan itu sin mas. Panggung masrohul khaya. Biasi. Madhab itu berarti tempat pergi, tempat berjalannya pikiran, tempat atau waktu, tempat ya. Madhab Kumpulan tempat dhahaba itu kan pergi, mengarah, pikirannya mengarah kemana? Apakah ke Syafi'i? Bali itu madhab. dilihat apa perginya pikirannya. Pikiran, makanya madhab itu madhab. Kecenderungan pemikirannya kemana? Itu disebut madhab. Kemudian ada istilah yang baru, tapi bukan asli Arab itu, tapi banyak dipakai, madrasah. Madrasah. Iya, al-madrasah, al-as'ariyah, madrasah itu artinya madhab, aliran, bukan sekolah. Nah, itu diambil dari bahasa Inggris yang makna school. School dalam arti aliran, bukan sekolah. Madrasah. Al-madrasah al-klasikiyah itu bisa. Madrasah di mana madhab? Tempat belajar, belajarnya pikiran. Madrasah bisa school, itu diambil dari bahasa Inggris, tapi itu muncul pada era-era modern. Kalau dulu itu madhab atau kepada semua aliran tertentu madrasah, iya bisa dikatakan madrasah Syafi'iyah, madrasah Ambaliyah boleh, tapi istilah modern. Bisa madrasah.
atau school. School dalam bahasa Inggris itu bisa berarti aliran di situ. Salafiyah. Ahmad Rasul Salafiyah ada. Ahmad Salafiyah, Ahmad Salafi. Ini pun dulu kan. Kalau Salafi naatnya pada mudzakkar al-ma'had as-salafi. Kalau madrasah salafiyah. Yaknya ya unasab, ya unisab. Yang sekarang salafi itu ya generasi apa ya, generasi Wahabi. Ya, generasi orang setelah sahabat. Mereka mengatakan sedang salafi. 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 Dulu kita kan udah mulai dulu salafi. Iya, tapi yang proses itu Salafi guru deh. Salafi di mana akhir? Yang satunya apa, salaf yang ziarah kubur, menggusur kubur. Sekarang malah bukan salafi yang terkenal itu, selfie. Selfie. Sementara sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan pada minggu yang akan datang, insyaallah. Jadi mereka tidak menamakan Wahabi lagi, sekarang Salafi. Kalau menamakan Wahabi bahaya. Sekarang di Saudi dihabisin loh Wahabi itu. Nama Muhammad bin Salman ini. Tidak menemukan tempat juga di daerah. Di Indonesia. Dulu memang Wahabi itu dia bisa tersebar dan bisa mengakar karena mengikut kekuasaan. Kekuasaan yang mensupport Ya kekuasaan ya saling Saudi. Ali Saud. sebagai keberatan. Ya. Seperti agama Kristen pun juga begitu, dia tersebar kemana-mana karena mengikuti Romawi. Jadi Romawi itu yang ekspansi ke sana kemari bersama agamanya Kristen. Sekalian menjajah. Ya. Lah Islam khususnya di Jawa, di Jawa dengan damai, tidak ada peperangan. Islam diterima di sini karena perdagangan, karena budaya. Karena budaya. Ada buku namanya buku Khadaratul Arab. Ya, Khadaratul Arab, karangan orang Perancis, Gustave Le Bon, namanya Gustave Le Bon. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab namanya Khadaratul Arab. Yang menerjemahkan namanya Adil Zuaitar. Adil Zuaitar. Ya. Di situ dikatakan Islam tidak disebarkan dengan pedang, tidak disebarkan dengan pedang, bukan karena peperangan. Salah dalam sejarah. Jadi ini filsafat sejarah. Karena Islam itu tersebar di Timur Tengah khususnya, itu tidak dengan peperangan. Peperangan yang terjadi, peperangan itu adalah memerangi kezaliman orang-orang Romawi. Dan penduduk pada waktu itu penduduk itu justru welcome dengan Islam. Karena Islam rahmatan lil alamin, di bawah perdamaian Islam, silakan Anda masuk Islam atau tetap dalam agama Anda, silakan. Tapi sampai bayar jizyah. Iya. Anda tetap dalam agama Anda dalam fi zimmatil muslimin, dalam tanggungan orang Islam. Ada buku itu, ada itu. Tidak ada dari mana?
Itu dulu saya terjemahkan kelompok sama teman-teman, ada orang 5, nggak selesai. Bukunya tebal ada saya, Khawaratul Arab. Itu bagus. Jadi bukan karena perang, bukan karena layan tasirul Islam bisayfi istilahnya. Saya apal aja karena saya dulu yang menerjemahkan beberapa bagian itu, saya yang menerjemahkan. Layan tasirul bisayfi, walakin apa begitu. Tapi mereka penduduk mereka menerima Islam dengan sukarela atau iyatan pada sana. Dan itu pun jizya itu ya apa? Tapi kecil, jizyahnya kecil. Lebih banyak dari pajak. Iya, jizyahnya kecil dan itu lebih ringan daripada ikut Romawi. Itu saya paham buku itu. Kalau saya dulu pernah menerjemahkan sebagian karena akan dibagi. Makanya saya hafal aja siapa yang membuat, yang mana Gustav Le Bon yang menerjemahkan orang Mesir, Adil Zuaitan. Nah, sekian tahun yang lalu, ya, waktu masih kuliah, tebal. Oh tebal, budaya. Jadi Islam tersebar karena budaya, karena perdagangan, bukan karena peperangan beda. Peperangan itu terjadi karena dengan orang Romawinya. Jadi pembebasan justru, pembebasan daripada tengkeraman orang-orang Romawi. Lalu mereka masuk Islam karena lebih enak, lebih ringan. Tidak bayar jizyah, tidak bayar apa-apa. Agamanya agama. Kalau Islam itu pembebasan, kalau mereka itu perampasan. Rempak-rempak. Iya. Yang ajib lagi, tanpa peperangan orang Islam itu hanya lewat sampai ke India, ke mana, ke Sind, sungai Sindhi apa itu pasukan Islam itu hanya lewat saja, tapi penduduk itu masuk Islam. Ya kalau sampai bahas ini itu bukan sejarah tapi filsafat sejarah. Kalau sejarah itu cuman sampai misalnya tahun sekian terjadi ini tanpa apa latar belakangnya. Tapi kalau sudah latar belakangnya begini karena begini itu sudah filsafat sejarah. Ada fikus sirah, ada sama fikus sirah. Ya mungkin bisa juga fikus sirah karena fikhu itu bermakna fahima yafham, memahami sirah di belakang yang nyata, itu filsafat sejarah namanya. Ada tahu sejarah, ada paham sejarah. Buku itu enak tapi sudah tebal bukunya, kalau enggak sendirian ya bagus Pak itu. Ada bukunya tebal. Satu jilid aja. Tapi tebal. Ada itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.